Jadi begini, saya kan masukkan Quran, ya. Amin Rais menerima bantuan kampanye melebihi aturan, karena aturan 100 juta. Tapi waktu itu Rahmin Dahuri memberi 200 juta itu. Karena itu ini gratifikasi gitu. Nah, saya kemudian saya agak marah gitu. Loh, saya cuma gitu saja mau dipermasalahkan, padahal majalah Tempo, Harian Tempo dan lain itu nyata-nyata itu seluruh penyumbang partai-partai yang lain itu fiksi, Mbak, ya. Misalnya PT Garuda Sakti gitu, menyumbang sekian miliar ke partai A gitu. Ketika dicek itu misalnya itu cuma tempat salon dulu, ya, tukang potong rambut dulu, ya. Itu ada banyak. Tempo itu kan ada beberapa dosen dibiarkan, tapi ketika saya dapat itu mau diledakkan, sehingga saya tidak buang waktu, saya datang ke KPK. Saya datang ke sini mau menjelaskan duduk masalahnya itu, ya. Kemudian supaya ada saksi, saya mengajak data di bawah dan Zulkifli Hasan, ya. Nah, kemudian waktu itu memang ada semacam opini gitu bahwa Pak SBY itu dengan kasus itu memojokkan saya gitu, ya. Kemudian saya dihubungi oleh seorang ajudan itu, Pak Amin mau bertemu dengan Pak SBY gitu. Saya mau, tapi di tempat yang netral gitu. Ke Cikias tidak mungkin, ke Wisma Negara tidak mungkin gitu. Pokoknya netral gitu. Saya pagi-pagi naik pesawat, dijemput, kemudian karena Pak SBY itu mau pergi ke Malaysia atau kemana itu di situ itu, di mana? Di Halim, ya. Di Halim sudah menunggu saya. Kemudian Pak Amin, saya tahu kalau Pak Amin memang lantas katakanlah ya marah gitu, ya. Tapi waktu itu kan uang berseliweran mana-mana gitu, ya. Jadi udahlah Pak Amin, yang jelas Isa betul-betul itu murni dari KPK, itu bukan dari saya gitu. Ya udahlah Pak SBY, ya saya juga tidak suka kok gitu, ya. Walaupun kemudian ada beberapa majalah itu yang saya pencak silat dengan SBY itu gambarnya itu loh, ya. Padahal itu nggak sampai ke sana juga gitu, ya. Jadi selalu diledakkan, didramatisasi gitu. Asalnya Mas Hanto memperkirakan perbincangan 30 menit itu apa? Ya, yang saya pikirkan hebat sekali dalam 30 menit. Dari seorang Amin Rais yang saya ikutin bertahun-tahun kan pemikiran. Tapi setelah itu ada perubahan cukup drastis dari Pak Amin. Karena itu saya tertarik ingin mengetahui komunikasi yang singkat itu. Ada apa gitu di 30? Oke. Nah, saya tambah sekalian, ya. Jadi kira-kira 4 bulan yang lalu ini nggak dimuat di koran, Mas, memang, ya. Tapi Pak SBY mendengarkan gitu, saya ini atau siapapun, ya. Jadi Pak SBY dengan Bu Ani itu waktu ada acara ke Jogja itu malamnya mampir di rumah saya, ya. Kira-kira 1 jam lebih, ya. Sehingga katanya ajudannya itu apa sih yang diomongin kok lama sekali gitu, ya. Nah, saya nggak bicara soal koalisi, itu masih belum ada pemilu lah, ya. Tapi saya ingat ada beberapa hal, ya. Jadi Pak SBY itu mengatakan Pak Amin itu kan di sipil tokoh reformasi, di militer kan sayalah Pak Amin. Jadi kira-kira kita ini kan satu perahu gitu, ya. Kemudian ada beberapa pelajaran, ya, ibrah itu pelajaran moral itu. Katakan Pak Amin, jadi presiden itu ternyata tidak diterima kasihi oleh rakyatnya. Pak SBY mengatakan, Pak Amin, tahun pertama jadi presiden itu APBN kita cuma 300 sekian triliun. Sekarang sudah menyundul 1.800 triliun, ya. Tapi ini kan nggak diperhatikan, ya. Kemudian kita masuk G20, ya, dan kita, ya, ekonomi kita pun juga meningkat, income per kapita kita sudah hampir $4.000, dulu cuma $150 dan lain-lain. Ini kan sebenarnya kemajuan. Tapi Pak Amin rupa-rupanya jadi pemimpin itu, ya, tidak perlu diterima kasih. Saya bilang iya Pak, betul gitu, ya. Jadi kalau kita itu sudah lillahi ta'ala, itu walaupun dikatakan nggak benar ya sudah bismillah, jangan kecil hati gitu. Dan yang kedua, memang beliau mengatakan, Mas Amin, jadi memang ya saya
sebagai presiden 10 tahun ini mengharapkanlah ya supaya siapapun nanti yang menggantikan saya itu bisa membawa yang sudah baik diteruskan, yang bolong-bolong ditutup, ya normatif lah. Nah setelah itu ngomongnya cuma di Pacitan ada geplak yang enak, kemudian ya karena santai lah ya. Kemudian saya cerita anak saya lulusan Waseda tapi tidak mau jadi pegawai negeri, tidak mau jadi pegawai perusahaan, sekarang buka warung gudeg dan lain-lain. Jadi ya terus kekeluargaan saja. Lebih santai begitu ya. Ya. Baik. Sekarang yang penting ke depan, gitu. Ke depan cuma saya ini tadi tuh ya berani nggak ya 3 capres 4 capres itu kompetisi bela tanah air, kompetisi nasionalisme, pesan undang dasar kita, pesan ideologi kita itu, kemudian itu yang terbaik yang kita pilih. Baik. Ya. Insya Allah. Sudah 1 jam Bapak. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih juga Mas Fajrul, Mas Hanta dan semua teman-teman mahasiswa di sini. Kami kembali lagi pekan depan dengan tokoh yang lain. Sampai jumpa.